Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1091, berapa banyak orang di dunia yang bisa mengalahkannya? Mendengar perkataan Tu Obagu, sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat, kamu cukup pintar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju panggung hidup dan mati. Tu Obagu menghela napas lega. Ketika Ye Guan menanyakan hal itu tadi, semua bulu kuduknya berdiri tegak, dan perasaan sesak yang mendekati hatinya melonjak dari lubuk hatinya. Perasaan mati, pada saat itu dia benar-benar takut. Melihat Ye Guan berjalan pergi, tatapan ragu melintas di matanya. Siapa orang ini? Dan di sekitarnya, tatapan mata para pembudidaya pedang menjadi penasaran dan serius saat mereka melihat ke arah Ye Guan. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi murid Batiniah bisa menjadi orang biasa? Pada saat ini, mereka secara alami mengerti bahwa Ye yang hanya berada di alam Xiantian, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Lain kali berhati-hatilah. Secara diam-diam, Yuning terus menatap Ye Guan. Dia tentu saja penasaran dengan latar belakang Ye Guan, jadi dia diam-diam menyelidikinya, tetapi tidak menemukan apapun. Asal-usul yang misterius, dan dia menjadi semakin penasaran. An Mujin juga menatap Ye Guan. Dia tersenyum dan berkata, kakak Ye benar-benar menarik. Setelah Ye Guan melangkah keluar dari panggung hidup dan mati, dia menatap Fuji dan Yang Yian di depannya dan berkata sambil tersenyum, ayo kembali. Mereka bertiga hendak kembali dengan cara yang sama ketika mereka datang. Pada saat ini, seorang pendekar pedang laki-laki tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum, saudara Ye, halo. Ye Guan sedikit terkejut. Siapa kamu? Dia baru saja tiba di sekte dalam dan tidak mengenal semua pengikut di sana. Kultivator pedang laki-laki itu tersenyum dan berkata, namaku Lu Xuanfeng. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 3 jimat dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Saudara Ye, akan butuh waktu lama untuk kembali dari sini. Ini adalah jimat teleportasi. Koordinatnya adalah gerbang bagian dalam. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menggunakan jimat ini untuk berteleportasi kembali. Jangan khawatir, saudara Ye, ketiga jimat teleportasi ini bukanlah bantuan. Saya tidak punya tujuan apapun. Saya hanya ingin mengenal saudara Ye dan saudara Fu, itu saja. Fuji melirik Lu Xuanfeng dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tidak menolak. Dia menyingkirkan jimat teleportasi dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Baginya, ketika ia sedang keluar, tentu saja lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Tentu saja, hal itu tidak melanggar prinsip untuk mencari teman terlebih dahulu. Melihat Ye Guan bersedia menerimanya, senyum Lu Xuanfeng tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, sampai jumpa nanti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan terbang sambil membawa pedangnya. Ye Guan melirik Lu Xuanfeng yang terbang menjauh dengan pedangnya, lalu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia meraih Yang Yian dan langsung mengaktifkan jimat teleportasi. Tak lama kemudian, mereka bertiga diselimuti oleh cahaya biru dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di puncak gerbang dalam. Yang Yian melihat sekelilingnya, matanya terbuka lebar, sungguh menakjubkan. Ye Guan tertawa, mengusap kepala kecil Yang Yian, lalu menoleh untuk melihat Fuji di sampingnya. Ketika Fuji melihatnya datang, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, saudara Ye, atas bantuanmu. Ye Guan tersenyum tipis. Saudara Fu, menjadi rendah hati bukanlah hal yang memalukan.
tidakkah kau mendengar bahwa Master Pedang Baju Hijau hanyalah murid yang hanya bekerja sambilan? Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menyaingi prestasinya? Di langit berbintang yang jauh, jauh di dalam langit berbintang itu, berdiri batu-batu nisan yang menjulang tinggi. Semua batu nisan ini berwarna merah darah dan sangat menyeramkan. Di salah satu batu nisan terbesar, berdiri seorang pria berpakaian hijau, memegang pedang. Batu nisan di bawah kakinya bergetar hebat. Seakan merasakan sesuatu, lelaki berbaju hijau itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Cucu kesayanganku sungguh berbakat. Haha. Saat berbicara, dia tiba-tiba menepuk tangan kanannya ke bawah, dan aliran energi pedang langsung masuk ke dalam lempengan batu. Hanya cucuku yang bisa menguraikan energi pedang ini. Kamu tunggu saja di sini. Sambil berkata demikian, dia hendak pergi, tetapi masih merasa khawatir. Akhirnya dia mengeluarkan sebuah potret dan menempelkannya di prasasti batu. Ini cucuku, namanya Yang Guan. Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari lempengan batu. Temukan dia, kerahkan semua orang kuat dari peradaban Tianmu untuk menemukan Tuan Muda Yang. Temukan dia dengan cara apapun. Di sekelilingnya, beberapa prasasti batu tiba-tiba bergetar hebat, dan tak lama kemudian, aura misterius menyerbu galaksi dan alam semesta di sekitarnya. King Zhu, Sekte Pedang. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Fuji tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, "Saudara Fu, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata lagi. Sebagai manusia, orang lain boleh memandang rendah kita, tetapi kita tidak boleh memandang rendah diri kita sendiri. Karena jika kita memandang rendah diri kita sendiri, orang lain akan lebih memandang rendah kita. Dunia ini adalah dunia yang mengagumi orang yang kuat. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, tidak mungkin mengandalkan kerendahan hati dan sanjungan. Hanya kekuatan yang dapat membuat orang lain menghormati Anda." Fuji tiba-tiba berlutut, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Saudara Ye, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tetapi Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi orang-orang di bawah untuk mengubah nasib mereka. Bakat saya tidak lebih buruk dari mereka, dan saya bekerja 10 kali lebih keras dari mereka. Namun, saya tidak akan pernah bisa lebih baik dari mereka. Mengapa? Karena ketika mereka menggunakan ramuan untuk meningkatkan wilayah mereka, saya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Ketika mereka memiliki guru-guru terkenal untuk mengajar mereka, saya hanya bisa mengetahuinya sedikit demi sedikit sendiri. Sebelum mereka memasuki Sekte Pedang, mereka sudah memiliki keterampilan, berbagai keterampilan pedang, dan harta sihir, tetapi saya hanya dapat mengumpulkan kredit setelah memasuki Sekte Pedang. Pada titik ini, matanya tiba-tiba menjadi merah. Saya tidak iri kepada mereka. Saya juga tidak membenci ibu saya. Saudara Ye, tahukah Anda, ibu saya membesarkan saya sejak saya masih kecil. Dia membesarkan saya dengan berjualan roti kukus. Karena saya yatim piatu dan janda, dia telah menderita terlalu banyak dan terlalu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Alasan mengapa saya berkompromi bukanlah karena saya tidak punya darah atau saya takut mati. Saya takut jika saya mati, apa yang akan terjadi pada ibu saya? Mereka dapat menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah dengan membunuh seseorang, dan mereka tidak harus memikul tanggung jawab apapun. Tetapi saya hanyalah orang biasa, tanpa kekuasaan, pengaruh, atau latar belakang. Saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawan mereka. Ye Guan terdiam sejenak, lalu mendesah pelan. Ia membungkuk untuk membantu Fuji berdiri, tetapi Fuji menggelengkan kepalanya. "Kakak Ye, aku tahu kau bukan orang biasa,
Aku ingin memintamu memberiku kesempatan. Kesempatan untuk mengubah takdirku. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang kumiliki dalam hidup ini. Saat dia berkata demikian, dia hendak bersujud, namun dihentikan oleh Ye Guan. Ye menatapnya dan berkata, "Aku bisa memberimu kesempatan ini, tetapi bisakah kamu menanggung kesulitannya?" Fuji sangat gembira. Ia berkata cepat, "Ya, aku bisa menanggung kesulitan apapun." Ye Guan berkata, "Bangun." Fuji ragu-ragu sejenak, lalu berdiri. Ye Guan menepuk bahunya pelan dan berkata, "Berjanjilah padaku, ini adalah terakhir kalinya kau berlutut di hadapan orang luar." Fuji mengangguk dan berkata dengan serius, "Oke." Ye Guan tersenyum tipis. Lalu tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan seberkas cahaya putih menyinari alis Fuji. Ini adalah tradisi pedang seorang senior. Nama senior itu adalah Ye Xiuran, dan dia adalah pendekar pedang yang tak tertandingi. Aku harap kamu tidak mempermalukannya. Dia menyalin salinan warisan seni pedang asli Ye Xiuran untuk dipelajari dan diteliti, dan yang dia berikan kepada Fuji bukanlah semua warisan, tetapi bagian-bagian yang lebih mendasar di awal. Memberikan semuanya kepada Fuji, dia tidak dapat memahaminya sama sekali sekarang, dan itu mungkin juga akan mendatangkan malapetaka baginya. Warisan Kendo. Sesaat kemudian, tubuh Fuji tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia membuka matanya dan hendak berlutut di hadapan Ye Guan, tetapi dihentikan oleh Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Berlatihlah dengan baik dan jangan mempermalukan senior itu." Fuji berkata dengan serius. "Pastinya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Silakan." Fuji membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan, lalu berbalik dan pergi. Setelah Fuji pergi, Yang Yian tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu membantunya?" Ye Guan tersenyum tipis. "Jika ada orang yang memberimu setetes kebaikan, kamu harus membalasnya dengan setetes rasa terima kasih." Yang Yian sedikit bingung. Ye Guan tidak menjelaskan apapun. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya belajar." Setelah berkata demikian, dia menarik Yang Yian menuju ke halaman rumahnya. Setelah kembali ke halaman, Ye Guan mulai mengajari Yang Yian membaca. Kali ini ketika dia pergi ke kota Qingyun, selain membeli beberapa keperluan sehari-hari, dia juga membeli beberapa buku. Dia berencana untuk membiarkan Yang Yian menyelesaikan membaca semua buku ini terlebih dahulu. Tentu saja, dia juga mengajari Yang Yian cara berlatih. Sekarang setelah dia memiliki kristal roh kelas atas, kecepatan latihan Yang Yian juga meningkat sangat cepat. Larut malam, setelah Yang Yian tertidur, Ye Guan kembali ke kamarnya. Ia duduk bersila di lantai dan mengeluarkan cincin penyimpanan Tuo Bagu. Ada ratusan kristal roh kelas atas di dalam cincin itu, juga beberapa ramuan dan benda lainnya. Ye Guan tertawa. Dengan ratusan kristal roh kelas atas ini, dia sekarang memiliki lebih dari 1000 kristal roh kelas atas. Ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya. Uang sangat berharga, dia tidak pernah memikirkan uang sebelumnya. Terutama setelah mewarisi bisnis keluarga, uang hanyalah angka baginya. Dan sekarang, dia mengerti pentingnya uang. Memang benar bahwa 1 sen dapat menjatuhkan seorang pahlawan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Guan menyimpan cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan lebih dari 100 kristal roh tingkat atas dan mulai menyerapnya. Teroboslah wilayah itu terlebih dahulu. Sekitar 1 jam kemudian, hembusan udara tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Alam bayi ilahi. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu senyum muncul di wajahnya. Selama dia bisa maju ke tingkat berikutnya dan mencapai alam dharma sejati, dia akan bisa terbang dengan pedang. Namun, dia tidak berani untuk terus meningkatkan wilayahnya sekarang.
terlalu berlebihan untuk meningkatkan dua wilayah dalam satu malam. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, saya menemukan bahwa sekte pedang ini tampaknya tidak memiliki masalah besar." Xiao Ta berkata, "Saya pikir masalahnya cukup besar." Ye Guandao, apakah kamu berbicara tentang masalah Fuji? Xiao Ta berkata, "Iya." Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Apa yang dia katakan itu benar sekali. Memang terlalu sulit bagi orang-orang di lapisan bawah masyarakat untuk mengubah nasib mereka. Terlebih lagi, keluarga bangsawan dan sekte semakin kuat. Jika mereka terus seperti ini, mereka hanya akan semakin kuat. Secara sederhana, di masa depan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi keluarga bangsawan dan sekte untuk menjadi semakin baik, selama mereka tidak merampok, menindas, dan berjalan di jalan yang benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, ketika dia mengatakan hal ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Xiao Ta berkata, "Saya rasa bagus sekali Anda membangunnya kembali kali ini. Karena Anda dapat secara pribadi merasakan seperti apa dunia yang teratur yang telah Anda bangun ini. Hanya dengan cara ini Anda dapat menemukan masalah-masalah terkini dalam tatanan ini." Ye Guan mengangguk, "Karena aku sudah menetapkan perintah, maka aku harus bertanggung jawab sampai akhir." Begitu dia selesai bicara, niat pedang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu bukan niat pedang yang tak terkalahkan, tetapi niat pedang yang baru. Bab 1092, seorang pria menantang 5 pendekar pedang. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tertegun, niat pedang macam apa ini? Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Ini seharusnya menjadi pedang ketertiban." Ye Guan sedikit terkejut, pesanan niat pedang. Xiao Ta berkata, "Iya, itu mirip dengan niat pedang manusia ayahmu." Ye Guan agak bingung, mengapa dia tiba-tiba memiliki niat pedang ini. Xiao Ta berkata, "Itu terkait dengan niat pribadi seseorang. Apa yang baru saja Anda katakan setara dengan niat mengenai level tertinggi dari Order Sword Inten, itu tergantung pada level yang dapat Anda capai dengan order ini." Pesan niat pedang, Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memahami maksud pedang ketertiban saat ini, karena dia telah mengusulkan konsep ketertiban sejak lama, tetapi dia tidak memahami maksud pedang ini saat itu. Seolah tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Meskipun kamu sudah lama mendirikan Ordo, saat itu, kamu hanya membicarakannya, dan orang lainlah yang benar-benar mengerjakannya. Sekarang kamu benar-benar menyadari tanggung jawabmu dan pentingnya ordomu." Ye Guan tersenyum, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas niat pedang muncul di telapak tangannya. Dibandingkan dengan niat pedang yang tak terkalahkan, niat pedang orde jauh lebih lembut dan tajam. Mengenai kekuatannya, itu jauh lebih rendah daripada niat pedang yang tak terkalahkan. Menara kecil itu berkata, "Seberapa kuat niat pedang ordo ini bergantung pada seberapa lengkap jalan ordo Anda. Ayo." Ye Guan mengangguk, seolah teringat sesuatu, lalu bertanya, "Apakah ada yang mengenali niat pedang ini?" Xiao Ta berkata, "Jika kau tidak memberitahuku, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Karena hanya mereka yang telah menegakkan ketertiban yang akan mengetahui jalan pedang ketertiban." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Setelah berkata demikian, dia pun tertidur. Sekarang berbeda dari sebelumnya, dia perlu makan dan tidur. Dalam mimpinya, dia menantang 5 pendekar pedang sendirian, dan mengalahkan mereka hingga menyerah. Hari kedua, saat fajar menyingsing, suara pedang terdengar di Gunung Jianzhong. Kompetisi Wanzhou akan berlangsung 2 bulan lagi. Saat ini, semua orang di sekte pedang sedang berlatih keras, terutama para murid inti.
karena peserta utama dalam kompetisi ini adalah para murid inti, dan para murid sejati itu sudah terlalu tua untuk berpartisipasi. Para murid luar juga berlatih keras karena, selain kontestan utama, mereka juga mendapat kesempatan untuk tampil. Anda tahu, tempat utama kompetisi Wanzhou ini ada di Qingzhou. Karena peraturan sebelumnya telah diubah, mulai sekarang, negara bagian manapun yang memenangkan tempat pertama akan menyelenggarakan kompetisi Wanzhou berikutnya. Qingzhou memenangkan tempat pertama dalam kompetisi terakhir. Jadi kompetisi Wanzhou tahun ini akan diadakan di Qingzhou. Dengan kata lain, 2 bulan kemudian, semua orang jenius dan penjahat dari Wanzhou akan datang ke Qingzhou. Dengan semua pelaku kejahatan dari Wanzhou berkumpul bersama, wajar saja jika mereka dibandingkan. Oleh karena itu, meskipun murid-murid luar tidak berpartisipasi dalam kompetisi, mereka semua berlatih keras. Ye Guan datang ke puncak pelatihan Sekte Pedang, yang merupakan tempat pelatihan khusus untuk murid-murid dalam. Total ada 12 menara pelatihan, tempat seseorang dapat melatih kecepatan, kekuatan mental, keterampilan pedang, itu sangat komprehensif. Namun, setiap kali Anda memasuki menara untuk berlatih, Anda membutuhkan kristal roh. Ye Guan datang ke salah satu menara, dan mengetahui bahwa dibutuhkan 20 kristal roh untuk berlatih di dalam, dan dibutuhkan 20 kristal roh per jam. Ye Guan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ia teringat Fuji, karena tidak mungkin Fuji akan datang ke tempat seperti itu untuk berlatih. Dan pasti ada lebih dari satu Fuji di seluruh sekte pedang. Sistem ini perlu diubah di masa mendatang agar lebih banyak anak dari masyarakat biasa yang memperoleh kesempatan. Setelah membayar 20 kristal roh, Ye Guan berjalan ke menara, yang merupakan menara untuk melatih kecepatan. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa gravitasi ruang waktu di sini 2 kali lebih kuat daripada di luar. Pada saat ini, boneka pembudidaya pedang muncul di depannya. Saat berikutnya, boneka pembudidaya pedang itu tiba-tiba menghilang di tempat seperti embusan angin. Sebuah pedang langsung menusuk di depan Ye Guan. Ye Guan melangkah maju, dan sekejap kemudian, boneka pembudidaya pedang itu menghilang. Ye Guan memasuki lantai 2. Dan gravitasi di lantai 2 ini 2 kali lipat gravitasi di lantai pertama. Saat Ye Guan berlatih, Yang Yian datang ke puncak misi sekte dalam sekte pedang, yang merupakan tempat khusus untuk menerima misi. Di sekte pedang, selain dari kelas-kelas normal, semua keterampilan, teknik mistis, dan senjata sihir lainnya perlu ditukar dengan kredit tugas. Tujuan sekte pedang melakukan ini tentu saja untuk pelatihan. Selain murid luar dan dalam, berbagai murid kasar juga bisa datang untuk menerima tugas. Sederhananya, selama Anda berada di sekte pedang, bahkan jika Anda adalah murid rendahan, Anda memiliki kesempatan untuk mengubah takdir Anda sendiri. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah dipromosikan dari murid rendahan menjadi murid luar. Alasan utama mengapa sekte pedang melakukan ini adalah karena mantan master pedang baju hijau adalah murid yang rendahan. Murid biasa dengan potensi besar, siapa yang bisa menjamin kalau tidak akan ada lagi ahli pedang baju hijau di dunia ini? Setelah Yang Yian memasuki aula misi, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Apakah kamu menerima misi ini? Yang Yian menoleh dan melihat seorang lelaki tua duduk tidak jauh darinya, menatapnya. Yang Yian mengangguk. Ya, orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu bukan seorang kultivator, jadi kamu hanya bisa mengambil tugas tingkat terendah. Sambil berbicara, dia menunjuk ke ujung paling kiri tembok yang tidak jauh dari sana dan berkata, di sanalah misi pemula berada. Kamu cocok untuk mengambil misi di atas.
Yang Yian segera berjalan ke kiri. Setelah berjalan 2 langkah, dia tampak memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan membungkuk sedikit. "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke paling kiri. Di depannya ada tirai tipis dengan banyak tugas di atasnya. Semuanya adalah tugas bintang 1 yang relatif sederhana, seperti membersihkan puncak, membantu orang lain. Akhirnya Yang Yian mengambil tugas menggali tanaman herbal. Ramuan yang ingin digalinya disebut tembakauan, sejenis rumput putih dan halus dengan 1 batang dan 5 daun. Semuanya berwarna putih. Ramuan itu diperlukan untuk memurnikan pil Zenfa. Hadiah yang didapat untuk tugas tersebut tidaklah banyak. 10 batang tembakau dingin dapat ditukar dengan 1 kristal roh. Setelah Yang Yian mendapat gulungan misi, dia berangkat menuju gunung belakang sekte dalam sekte pedang. Yang Yian mengambil cangkul dan berjalan menuju jalan setapak. Setelah berjalan selama setengah jam, tidak ada jalan di depannya, hanya jalan setapak pegunungan. Dia berjalan di sepanjang jalan setapak. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling, ada pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan bebatuan kasar di sekelilingnya. Ada banyak pemandangan aneh, tetapi agak sepi. Yang Yian tidak takut, karena dia memang pemberani. Selain itu, sebelum dia datang ke sini, orang-orang dari sekte pedang telah memberitahunya bahwa tidak ada monster di gunung di belakang sekte pedang. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa dia tidak pergi terlalu dalam. Yang Yian terus melangkah maju. Jalan setapak di pegunungan menjadi semakin berbahaya. Akhirnya, mata Yang Yian berbinar dan dia berlari cepat ke suatu tempat yang tidak jauh. Dia tidak sengaja tersandung cabang pohon dan jatuh. Untungnya, tidak ada yang salah. Dia segera bangkit dan sampai di sebuah pohon. Ada ramuan ajaib di sana. Itu tidak besar, hanya seukuran ibu jari. Itu adalah tembakau dingin. Yang Yian menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Dia dengan hati-hati menggali ramuan spiritual itu, membungkusnya, dan memasukkannya ke dalam tas kain di pinggangnya. Dia terus melangkah maju. Dia beruntung. Dia menemukan 2 tanaman tembakau lagi di sepanjang jalan. 2 jam kemudian, Yang Yian tiba di sebuah batu besar. Ia mendongak dan melihat gunung-gunung yang jauh, hutan bambu, dan awan-awan. Di ujung awan, puncak tunggal berdiri bagai pedang. Yang Yian menyeka keringat di wajahnya dan terus melangkah maju. Sepanjang jalan, selain tembakau dingin, dia juga menggali ramuan spiritual lain yang dilihatnya. Dengan cara ini, ketika hari mulai gelap, dia akhirnya menggali 10 tanaman tembakau dan beberapa tanaman herbal lainnya. Yang Yian menatap ke langit, lalu cepat berbalik dan kembali. Meskipun dia sangat berani, dia masih takut dengan kegelapan di pegunungan. Ketika dia kembali ke puncak misi, hari mulai gelap. Dia bergegas ke aula misi. Dia dengan hati-hati meletakkan 10 tanaman tembakau dingin dan kartu misi di ambang jendela. Setelah wanita cantik yang menerimanya menghitungnya, dia berkata, "Tidak masalah." Sambil berbicara, dia mengeluarkan kristal roh dan menyerahkannya kepada Yang Yian. Yang Yian mengambil kristal spiritual itu dengan gemetar. Dia sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan sisa ramuan spiritual dan berkata, "Kakak, apakah ini berharga?" Gadis cantik itu melihat ramuan-ramuan spiritual itu, dan tiba-tiba, matanya berbinar dan tatapannya jatuh pada ramuan berwarna merah darah. Ramuan itu tidak besar, hanya seukuran 2 jari, tetapi berwarna merah darah dan sangat mempesona. Mata gadis cantik itu berkedip sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Berikan semua ramuan ini kepadaku dan aku akan memberimu 2 kristal roh. Bagaimana menurutmu?"
Yang Yian langsung kegirangan dan mengangguk cepat. Oke. Gadis cantik itu mengeluarkan 2 kristal roh dan menyerahkannya kepada Yang Yian. Yang Yian menerimanya dan berkata, "Terima kasih, terima kasih." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari. Setelah Yang Yian pergi, gadis cantik itu mengangkat bibirnya sedikit, dasar bodoh. Selagi dia bicara, dia berbalik dan tiba pada papan tugas, yang bertulis, rumput roh darah, 20 kristal roh. Ketika Yang Yian kembali ke halaman dan melihat bahwa Ye Guan belum kembali, dia langsung menghela napas lega, lalu bergegas ke kamarnya. Dia menggulung celananya, dan kakinya penuh dengan goresan tebal, dan banyak tempat sudah berdarah. Dia mengisi baskom dengan air bersih, membersihkan dirinya dengan santai, lalu membungkus dirinya dengan selembar kain beberapa kali. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Yang Yian segera menurunkan celananya. Pada saat ini, Ye Guan masuk. Yang Yian menyeringai dan bertanya, "Apakah kamu sudah kembali?" Ye Guan tersenyum, lalu berjalan mendekati Yang Yian dan berkata, "Bacalah buku." Yang Yian mengangguk cepat. "Oke, mereka akan membaca pada waktu ini setiap hari, baik hujan maupun cerah." Ye Guan mengeluarkan sebuah buku kuno dan mulai mengajar Yang Yian. Yang satu mengajar dengan serius dan yang lainnya mendengarkan dengan serius. Begitu saja, 2 jam kemudian, setelah Yang Yian tertidur, Ye Guan meninggalkan kamarnya dan kembali ke kamarnya sendiri. Ye Guan duduk bersila di tempat tidur. Dia telah menghabiskan seharian penuh di puncak kultivasi hari ini dan memperoleh banyak hal, terutama di menara gravitasi lantai 9. Gravitasi di menara lantai 9 kali lebih kuat dari dunia luar. Awalnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia bukan orang yang sama seperti dulu. Butuh waktu seharian baginya untuk beradaptasi sepenuhnya dengan gravitasi di dalam. Tetapi ini masih jauh dari cukup baginya. Dia ingin memacu dirinya hingga batas sesungguhnya. Dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Wanzu kali ini. Dia tidak berani meremehkan generasi muda ini. Jika dia kalah, dia akan kehilangan muka di hadapan seluruh alam semesta. Dia bisa terima kalau dia tidak bisa mengalahkan orang-orang tua di luar sana. Tapi kalau dia juga tidak bisa mengalahkan generasi muda, apalagi dia kembali dengan ingatannya, maka dia pasti ingin sekali membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Bersambung.